Sejarah peristiwa 10 November 1945, Pertempuran Surabaya. 10 November 1945 diperingati sebagai hari bersejarah, yaitu Hari Pahlawan, yang merupakan peringatan peristiwa heroik arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 1 September 1945, terdapat seruan untuk secara serentak mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya, pada tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah Mr. Ploegman mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru di Hotel Yamato tanpa persetujuan Republik Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembali berkibarnya bendera Belanda. Residen Sudirman yang kala itu menjabat residen daerah Surabaya datang ke Hotel Sudirman dan mendapati adanya kerumunan massa. Residen Sudirman bersama Sidik dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta Mr. Ploegman untuk menurunkan bendera. Mereka menolak permintaan tersebut, sehingga terjadi perkelahian hingga dikeluarkannya pistol oleh Mr. Ploegman. Pada perkelahian tersebut, Mr. Ploegman tewas tercekik oleh Sidik. Sidik pun juga tewas karena tertembak oleh tentara Belanda yang mendengar adanya letusan pistol. Di sisi lain, Residen Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel, sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk dapat menaiki hotel dan menurunkan bendera. Haryono yang berhasil keluar dari hotel kemudian terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk diropek warnanya menjadi merah dan putih, kemudian mengereknya kembali ke tiang bendera. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI mendarat di Surabaya. Kedatangan AFNI dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Awalnya kedatangan AFNI disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. AFNI di bawah Jenderal Sir Philip Christensen menerima tawaran kerjasama. Hari kedua pendaratan, AFNI melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Penyerangan penjara Kalisosok pada tanggal 27 Oktober 1945 membuat marah para pemuda. Para pemuda marah dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah AFNI. Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Wonokromo. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tewaslah A.W.S. Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan AFNI. Tewasnya A.W.S. Malabi membuat Mayor Jenderal Mansruk mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada tanggal 10 November 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan arek Surabaya. Selain Bung Tomo, juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad serta mengarahkan santri-santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Puncaknya mulai 10 November 1945 hingga 2 pekan selanjutnya, tepatnya pada tanggal 28 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari sekutu. Selain itu, diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya. Pertempuran 10 November 1945 merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengingat semangat militan pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan melalui ketetapan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1959.